Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, para guru dan semua stakeholder pendidikan di Indonesia, selamat datang dalam perbincangan kita Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Perbincangan hari ini kita melanjutkan bincang-bincang kita pada waktu yang lalu dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Selamat pagi, Prof. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk kembali berbincang-bincang dengan kita, kawan-kawan para guru, para stakeholder pendidikan di Indonesia. Dalam perbincangan ini, mohon maaf, Pak Prof, kita lakukan dengan jarak jauh secara Zoom. Kawan-kawan sekalian, perlu saya informasikan terlebih dahulu, biasanya perbincangan dengan Pak Husni ini di studio sifatnya. Tetapi karena kesibukan, baik saya sendiri apalagi beliau Pak Husni, jadi kita kesulitan untuk menentukan jadwal dan kesulitan juga di dalam menyepakati untuk bertemu di mana, kira-kira begitu. Sehingga rekaman untuk podcast ini tidak bisa berjalan secara tepat waktu seperti dijadwalkan. Nah, ini Pak Husni, cara seperti ini dengan memanfaatkan teknologi Zoom, sebetulnya bersama Pak Husni kita tidak masalah sebetulnya dengan jarak, waktu, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, kita pernah mencoba dengan Pak Husni, dan sekali ini kita coba yang lebih baik lagi. Syukur-syukur Pak Husni kalau ini bisa kita jalankan dengan normal, terjadwal umpamanya. Saya kepengen mengajak kawan-kawan guru yang lain, kepala sekolah, kepala madrasah, ustadz-ustadz di pondok pesantren umpamanya, dalam sharing pengalaman, sharing cerita bagaimana kawan-kawan itu menyelenggarakan pendidikan hari-hari di tempat masing-masing. Nah, bersama Profesor Husni Rahim, hari ini saya ingin pertama kali menggali pengalaman pribadi sifatnya. Pak Husni itu kan pada waktu yang lalu sudah berbicara tentang keterbatasan itu janganlah menjadi penghambat absolut di dalam meraih kemajuan, di dalam meraih cita-cita, atau di dalam menjalankan misi, baik itu pribadi maupun yang bersifat sosial, ideologi, umpamanya agama, dan sebagainya. Nah, Pak Husni menyebutnya limited is unlimited. Nah, di dalam sikap yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dia ingin meraih kemajuan, nilai yang terkandung di dalam limited, unlimited itu, Bapak sebutkan pada waktu yang lalu itu, kita harus membangun sikap rajin dan bekerja keras. Nah, ini ungkapan Pak Husni seperti klasik, sudah didengar oleh semua orang, tetapi implementasinya itu bagaimana? Pelaksanaannya itu bagaimana? Saya sih gampang Pak Husni nyebutkannya, ngomongkannya, tetapi menjalankannya itu udah benar atau belum, sehingga dia benar-benar menjadi motivasi untuk kita meraih kemajuan. Berdasarkan pengalaman Pak Husni, sikap rajin dan bekerja keras itu tuh yang bagaimana sih sebetulnya, Pak? Mohon sharing pengalaman-pengalamannya. Silakan, Pak. Baik, memang salah satu kunci ya kalau kita ingin sukses, apalagi kalau kita dalam keterbatasan akses maupun dana, tapi kita ingin sukses, itu kita harus memiliki dua karakter. Satu karakter moral, dua karakter kinerja. Jadi kalau tadi rajin dan kerja keras itu adalah karakter kinerja. Nah, karakter kinerja berarti adalah karakter yang harus kita bangun ya
untuk membuat pekerjaan kita itu bisa dicapai dengan baik. Jadi rajin dan kerja keras itu adalah awal. Rajin itu kan maknanya rajin itu adalah orang yang selalu bekerja, berusaha, ya selalu ya getol lah dia semangatnya. Rajin itu dia ingin selalu menyelesaikan pekerjaan atau ingin mengerjakan sesuatu. Getol, dia rajin. Nah, kalau rajin itu berarti dia continue. Nah, sedangkan kerja keras itu ini ada beberapa istilah dalam kerja keras itu. Kerja keras itu ada yang kerja sekarang itu disebut, kalau kerja keras dalam arti literal, dari arti harfiah, itu kerja keras itu menggunakan otot. Itu kerja keras menggunakan otot, tenaga yang dikenakan itu kerja keras. Tapi di dalam kaitan dengan guru dan kita yang sedang belajar, kita bukan itu. Kerja keras kita itu adalah kerja keras dengan semangat. Ada 3 itu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu yang harus dianukan gitu. Jadi kalau misalnya tadi, kalau kita hanya kerja keras, tadi itu memang dasar. Berarti hanya pada semangat dan ingin mengerahkan tenaga. Tapi kalau sudah kerja cerdas, itu ingin mendapat hasil yang lebih. Ada nilai untuk lebih cepat dapatnya, lebih lebih tahan lama yang kita dapat gitu ya, lebih menghemat efisien, ya itu udah kerja cerdas itu. Nah, jadi itu harus dipraktekkan. Yang ketiga itu kerja ikhlas. Ikhlas itu artinya ada nilai spiritual dalam bekerja itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi ada juga nilai spiritual yang berarti kita sebagai bagian dari ibadah. Ada tanggung jawab kita kepada Tuhan juga. Nah, itu harus ditanamkan 3 hal itu. Jadi dari pengalaman saya mencoba menggunakan rajin itu ketika saya belajar, terutama ketika saya masih di PGA 4 tahun ya, artinya masih anak-anak lah, masih mau remaja gitu ya. Itu karena sudah ditinggal oleh orang tua juga, ada faktor itu juga. Saya punya cita-cita harus selesai sekolah ini dengan baik, dan saya itu sudah merantau ketika itu, sudah pergi tidak di kota saya Pagar Alam, tapi sudah ke Curug. Itu berarti sudah berpisah dengan orang tua. Jadi semangat berpisah dengan orang tua dan ingin itu membuat kita tadi, wah saya harus rajin, saya harus sukses selesai sekolah ini. Ya kalau saya tidak selesai sekolah ini nanti ada masa depan saya juga tidak bagus gitu. Nah jadi itu yang membuat saya harus rajin. Rajin itu tadi selalu berusaha, berbuat yang terbaik ya. Saya rajin itu berusaha membuat yang terbaik gitu. Bagaimana supaya selalu saya sungguh-sungguh dalam belajar. Nah itu. Dan sungguh-sungguh belajar ini itu yang maka kerja keras itu juga saya lakukan dengan kerja keras. Tapi kerja kerasnya tidak cukup tadi. Rajin, sungguh-sungguh selalu belajar, tapi saya ikuti dengan kerja cerdas. Berarti saya menghafal itu harus tahu teknik menghafal. Kalau menghafal gimana? Teknik membuat catatan itu juga sudah dianukan gitu. Oh, kalau saya mau harus ambil ya pelajaran yang ini intinya yang mana, itu sudah dianukan gitu. Jadi ketika itu sudah mulai saya ini harus dapat apa makna sebenarnya dari pelajaran ini gitu. Nah, itu yang tadi kerja rajin ya diikuti dengan kerja keras. Tapi kerja keras itu selalu, jadi dalam kerja keras itu selalu saya tidak pernah bolos ya, kecuali kalau dalam keadaan yang luar biasa, mungkin sakit gitu ya. Dalam sejarah saya itu tidak pernah bolos dan juga tidak pernah melanggar aturan sehingga harus dikeluarkan sehingga ya macam-macam hukuman gitu ya. Karena tadi saya berusaha ya mencapai pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh saya ingin belajar dan ingin dapatkan sesuatu dari belajar. Maka saya perhatikan betul dan saya manfaatkan juga bagaimana saya belajar dengan teman-teman. Itu juga saya manfaatkan. Nah, itu yang makna yang utama dari saya rajin dan belajar. Ya, ketika belajar di sekolah seperti itu. Nanti ketika saya sudah kuliah juga tetap itu dipakai. Ya, ketika saya sudah tingkatan kuliah itu tetap saya pakai. Ketika saya sudah mulai bekerja, saya mulai bekerja itu karena tamat dari PHIN itu tingkat sekolah menengah atas, itu harus bekerja karena kita ikatan dinas. Ketika bekerja, nilai tadi juga tetap terpakai. Rajin ya dan kerja keras. Jadi apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada saya, mesti saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.
dan secepatnya. Itu yang tadi kerja cerdasnya itu secepatnya. Jadi kalau misalnya atasan saya minta ini dikerjakan dalam 4 hari, maka saya bisa mengerjakannya dalam 3 hari atau 2 hari sudah selesai, saya laporkan ini sudah selesai. Dan hasilnya tadi karena kita mencoba membuat yang terbaik, membuat resume, nah ini dia hasil yang dianukan. Sehingga selalu membuat orang yang kita atasan kita itu merasa senang dengan bekerja dengan kita. Nah, itu tadi karena kita memulai dengan rajin dan tadi mau bekerja keras, itu yang dianukan gitu. Jadi dimensinya ada 3, Pak Husni. Rajin dan kerja keras itu satu, kerja yang sifatnya berulang-ulang secara fisik, tetapi juga dimensi kedua bekerja dengan akal, pikir, atau smart kalau kata anak-anak sekarang itu. Dan yang ketiga adalah bekerja secara ikhlas. Artinya bekerja sepenuh hati, dengan hati, berarti begitu. Pak Husni Rahim, terima kasih sekali atas pengalamannya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.